Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ditemani oleh teman saya dari kelompok psikolinguistik yaitu Hafidhur Rahman. Nah, di sini kami akan membahas tentang hubungan bahasa, berpikir, dan berbudaya. Di juga kami akan menjelaskan teori apa saja sih yang ada di dalamnya. Tapi untuk pembahasan yang pertama, kita akan bahas tentang apa sih bahasa, berpikir, dan berbudaya. Nah, pembahasan ini akan dijelaskan oleh teman saya, Hafizur Rahman. Bahasa adalah salah satu implementasi penggunaan logika dan oleh manusia. Bahasa membedakan sistem komunikasi antara manusia dengan hewan maupun tumbuhan. Bisa jadi juga membedakan cara komunikasi antara manusia dengan makhluk Allah lain, seperti jin, malaikat, dan sebagainya. Karena arti kata bahasa ini adalah sebagai objek kajian linguistik yang memiliki dua arti dasar, yaitu sebagai sebuah konsep abstrak dan sebuah sistem linguistik spesifik. Berpikir Berpikir bisa dikatakan sebagai berkembangnya suatu ide konsep pemikiran yang baru, yang keluar dari dalam diri seseorang dan berkembangnya pemikiran itu sendiri dari informasi yang telah didapat dan disimpan oleh seseorang. Berbudaya. Secara etimologi, budaya berasal dari kata budaya, yaitu sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang atau beradab maju, pikiran, akal, budi, adat istiadat, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. Bahasa sebagai unsur kebudayaan. Seorang peneliti yang akan memahami kebudayaan, satu, masyarakat terlebih dulu harus menguasai perkembangan bahasa suatu masyarakat karena melalui bahasa seseorang bisa berpartisipasi dan memahami sebuah bahasa. Menurut Ningrat, bahasa merupakan bagian dari kebudayaan atau dengan kata lain bahasa itu di bawah lingkungan kebudayaan. Dua jari teori dalam hubungan bahasa, berpikir, dan berbudaya. Menurut Schaer dalam psikolinguistik, kajian teoritik ada beberapa teori yang menjelaskan tentang hubungan bahasa dan berpikir. Di antaranya satu teori Wilhelm von Humboldt menegaskan terdapat keterkaitan pemikiran manusia pada bahasa. Artinya, bahasa masyarakat menentukan pandangan hidup dan budaya suatu bangsa itu sendiri. Sehingga apabila ada seseorang anggota masyarakat ingin mengubah pandangan hidupnya, maka dia perlu belajar bahasa yang lain terlebih dahulu. Bahasa merupakan sintesa dari bunyi dan pikiran, sehingga ia dinamakan bunyi bahasa dan bentuk luar. Sedangkan pikiran adalah bentuk dalam. Bentuk luar bahasa itu yang kita dengar. Sedangkan bentuk dalam bahasa berada dalam otak atau akal pikiran. 2. Teori Sapir-Whorf menegaskan bahwa manusia hidup di dunia ini di bawah belas kasih bahasanya yang telah menjadi media pengantar dalam kehidupan masyarakat. Istilahnya dalam bahasa ibu, native language, Benjamin Lee Whorf, murid Sapir, menolak pandangan lama mengenai hubungan bahasa dan berpikir, yaitu antara bahasa dan berpikir merupakan dua hal yang berdiri sendiri. Whorf mengajarkan satu hipotesis yang lazim disebut hipotesis Whorf atau juga hipotesis Sapir-Whorf mengenai relativitas bahasa-bahasa yang berbeda menciptakan alam ini dengan cara yang berbeda, sehingga sistem-sistem dan ide tergantung kepada bahasa yang beragam. Itu 3. Teori Jean Piaget. Menurutnya, justru pikiranlah yang membentuk bahasa. Tanpa pikiran, bahasa tidak akan pernah ada. Terdapat dua macam cara, yaitu pikiran terarah atau directed atau pikiran cerdas atau intelijen, dan pikiran yang terarah autistik
Teori yang diceritakan Piaget bernama teori tumbuhan kognisi, yaitu anak-anak mempelajari segala sesuatu mengenai dunia, berawal dari tindakan dan aktivitas dari perilaku dan reaksi kata atas lingkungannya, baru kemudian melalui bahasa. Mengenai hubungan bahasa dengan kegiatan-kegiatan pikiran, menurut Piaget terdapat dua hal utama. Satu, sumber berpikir secara intelek ini tidak terdapat dalam bahasa. Dua, pembentukan pikiran yang tepat terjadi pada waktu bersamaan dengan pemerolehan bahasa. Kemudian yang keempat adalah teori L.S. Vygotsky. Pendapatnya terkait mengenai tahap perkembangan bahasa sebelum adanya pikiran, dan terdapat satu tahap perkembangan pikiran sebelum adanya bahasa. Pikiran berbahasa atau verbal thought berkembang melalui beberapa jenjang. Pada mulanya, anak-anak harus menyampaikan kata-kata untuk dipahami, kemudian meningkat ke arah kemampuan mengerti atau berpikir tanpa mengucapkan kata-kata itu. Pada akhirnya, ia bisa memisahkan kata-kata yang berarti dan yang tidak memiliki arti. Dalam memahami gerak pikiran ini, kita perlu mengkaji dua bagian ucapan, yaitu ucapan dalam yang memiliki arti sudut pandang semantik, dan ucapan luar yang berbunyi aspek fonetik. Kita lanjut ke dalam pembahasan berikutnya, bahwa kita tahu ketika bahasa, berpikir, dan berbudaya adalah tiga hal yang saling berkaitan dan mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Dengan berpikir logis, manusia bisa menentukan sendiri apa yang hendak ia lakukan dan dengan cara apa yang dia pilih. Begitu juga dengan hal bahasa dan berbudaya. Akal manusia tentu saja ingin menampilkan bahasa dan budayanya sebagai identitas masing-masing masyarakat. Tidak ada komunitas manusia pun yang tidak bangga dengan bahasa dan budayanya, sehingga mampu menciptakan bahasa baru yang mendominasi. Karena ketika suatu budaya itu terbentuk, maka akan menghasilkan bahasa baru hasil modifikasi dari budaya yang berkembang. Keterkaitan antara bahasa dan budaya bisa diambil dari contoh kajian antropolog seperti hasil penelitian Clifford Grit pada tahun 1960 The Region of Java, seperti tingkat perkataan dalam bahasa Jawa, sebagaimana dalam bahasa Sunda, Madura, maupun Bali. Nah, merupakan contoh bagaimana nilai kesopanan budaya terungkap pada kesantunan bahasa itu sendiri. Jadi setiap bahasa yang terdapat di suatu daerah itu menandakan bahwa dengan bahasa itu nilai kesopanan akan muncul ketika terjadinya komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, untuk hubungan bahasa dan budaya, kami mengutip ada dua hubungan. Yang pertama adalah hubungan subordinatif. Maksud dari hubungan ini adalah hubungan antara bahasa dan kebudayaan merupakan hubungan yang subordinatif, di mana bahasa berada di bawah lingkup kebudayaan. Bahasa adalah bagian dari budaya, bahwa budaya suatu bangsa tidaklah mungkin dapat dipelajari tanpa mengkaji terlebih dahulu bahasa bangsa itu sendiri. Karena bahasa suatu bangsa adalah bagian dari kebudayaan bangsa itu. Yang selanjutnya adalah yang kedua, hubungan koordinatif. Maksud dari hubungan ini adalah hubungan antara bahasa dan kebudayaan mempunyai hubungan yang koordinatif, yaitu hubungan yang sederajat yang kedudukannya sama tinggi. Beda seperti yang tadi hubungan subordinatif, yaitu bahwa bahasa itu berada di bawah lingkup kebudayaan, tapi hubungan koordinatif ini yaitu hubungan yang memang sederajat antara bahasa dengan budaya yang memiliki kedudukan yang sama tinggi. Nah, di dalam hubungan tersebut ada beberapa pendapat dari para ahli, yaitu yang pertama adalah pendapat Caesar, di mana ia berpendapat bahwa hubungan budaya dan bahasa itu seperti kembar siam, dua buah fenomena yang terkait erat atau seperti dua sisi mata uang, di mana di satu sisi adalah sistem berbahasa dan di sisi yang lain adalah sistem berbudaya, sehingga hubungannya sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Misalnya,
bangsa Inggris dan bangsa Eropa lainnya yang tidak mengenal kebiasaan makan nasi. Maka dalam bahasanya hanya ada satu kata yaitu rice untuk menyatakan konsep padi, gabah, beras, dan nasi. Beda seperti di Indonesia bahwa nasi itu ada beberapa kata seperti yang dicantumkan di sini, ada padi, gabah, beras, dan itu sama-sama nasi. Tapi ketika di Inggris dan di Eropa itu hanya mengenal kata rice saja yang artinya nasi, seperti itu. Pendapat selanjutnya yaitu pendapat dari Edward Sapir dan Benjamin Lee Wolf, yaitu mereka mengemukakan bahwa dalam hipotesis itu dikemukakan bahwa bahasa bukan hanya menentukan corak budaya, tetapi juga menentukan cara dan jalan pikir manusia. Suatu bangsa yang berbeda bahasanya dari bangsa yang lain akan memiliki corak budaya dan jalan pikiran yang berbeda pula. Contohnya seperti dalam bahasa barat dan sistem kala, misalnya pada musim panas, pukul 12.00 matahari masih bersinar dengan terang. Tetapi anak-anak karena sudah menjadi kebiasaan disuruhnya tidur karena katanya hari sudah malam. Sebaliknya, bagi orang Indonesia karena dalam bahasanya tidak ada sistem kala, mereka tidak memperhatikan waktu seperti acara yang sudah terjadwalkan waktunya bisa mundur 1 jam. Itulah sebabnya ungkapan jam karet hanya ada di Indonesia. Jadi kalau di bangsa barat itu ketika pukul 12 siang itu anak-anak harus ditidurkan atau disuruh tidur karena orang tua bilang bahwa hari sudah malam. Jadi anak-anak memang harus ditidurkan gitu. Tapi sebaliknya ketika di Indonesia jam karet itu ada karena di Indonesia itu tidak pernah memperhatikan waktu gitu dan tidak terjadwalkan atau waktunya tidak berkala seperti yang ada yang diterapkan oleh bangsa barat. Selanjutnya adalah hubungan bahasa dan pikiran. Beberapa uraian para ahli mengenai keterkaitan antara bahasa dan pikiran itu antara lain, yang pertama, bahasa mempengaruhi pikiran. Maksudnya yaitu pikiran manusia dapat terkondisikan oleh kata yang manusia itu gunakan. Nah, seperti contoh, orang Jepang mempunyai pikiran yang sangat tinggi karena orang Jepang itu mempunyai banyak kosakata dalam menjelaskan sebuah realitas. Dan hal ini membuktikan bahwa mereka mempunyai pemahaman yang mendetail tentang realitas. Yang kedua, pikiran mempengaruhi bahasa. Maksudnya yaitu bahwa perkembangan aspek kognitif anak akan mempengaruhi bahasa yang digunakannya. Semakin tinggi aspek tersebut, maka semakin tinggi bahasa yang digunakannya. Maksudnya itu, ketika seseorang itu beranjak semakin dewasa, ia akan mengatur bahasa yang akan ia gunakan gitu. Jadi ketika kognitifnya semakin tinggi, maka bahasa pun akan semakin dikontrol dan semakin diperhatikan. Dan yang ketiga adalah bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Nah, ini itu merupakan hubungan timbal balik antara kata-kata dan pikiran yang dikemukakan oleh Benjamin Vygotsky, seorang ahli semantik berkebangsaan Rusia yang teorinya sangat terkenal sebagai pembaharuan teori Piaget, mengatakan bahwa bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Nah, penggabungan antara kedua teori ini banyak diterima oleh kalangan ahli psikologi kognitif. Cukup sekian pembahasan dari kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menyimak video kami. Next time kami akan mengirimkan video selanjutnya. Stay tune terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.